wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu ya. Rivalin tolong dipimpin. Berdoa mulai. Kita tadi sudah berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Maju tak gentar, majulah mana. Ya, terima kasih. Nah, kita yel dulu ya. Nah, tadi Binta sudah memberikan link untuk presensi hari ini ya. Nanti bisa masuk ke link itu, kemudian diisi untuk mengisi presensi ya. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu anak-anak kalian yang sudah memiliki HP sendiri siapa? Rata-rata semuanya sudah punya HP sendiri ya? Ya. Nah, ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, menganalisis dan menunjukkan informasi penting dalam teks eksplanasi ya. Kemudian coba ini diperhatikan dulu ya, Bu Intan punya cuplikan tayangan ini ya. Berarti paling biasanya main FF ya. Nah, yang ini coba. Kalau yang ini kira-kira apa yang kamu pikirkan dari gambar ini? Mabar apa ini kira-kira? Di sini kira-kira anak ini sedang apa ya? Mabar tadi katanya ya. Siapa saja ini ya? Banyak misalnya teman-teman kamu ini bintang lewat di depannya situ, kira-kira kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena fokus main Bu Iya. Makanya biasanya dipanggil orang tuanya nggak dengar, ya kan? Nah, anak-anak, dari yang kamu saksikan tadi ada tayangan, ada gambar tadi yang lagi mabar tadi ya, yang fokus mabar tadi itu. Sedangkan kalau Bu Intan cek di Google Classroom di WA, itu yang mengirim tugas paling hanya 15 anak. Kamu harus membantu Bu Intan. Ya, kamu membantu Bu Intan apa? Memberikan solusi atau memecahkan permasalahan ini. Ya, jadi nanti kita belajar sambil mencari solusi dari masalah ini. Gitu ya. Nah, sekarang anak-anak begini. Dulu ada yang namanya masyarakat tradisional. Dari masyarakat tradisional itu, kemudian banyak orang-orang yang melakukan penelitian sehingga sampai menemukan penemuan. Kalau HP siapa yang menemukan anak-anak? Martin Cooper. Martin Cooper, pinter. Nah, kemudian di situ akan berpengaruh. Pengaruhnya apa? Perubahan sosial, juga perubahan budaya. Nah, sekarang Bu Intan punya ini apa ini anak-anak? HP. Bu Intan misalnya ini main FF pakai ini. Pakai ini. Bisa? Ini nggak bisa. Kalau yang ini HP loh ini juga. Itu juga HP lihat Bu. Nggak bisa. Kalau Intan pakai ini HP ini. Kemudian dibuatlah ini HP 1G atau generasi yang pertama. Ini cuma bisa untuk telepon saja. Kemudian ini yang sebelahnya ini bisa dipakai untuk apa saja ini anak-anak ya? SMS, apalagi? Nah, akhirnya ini kan cuma bisa untuk telepon sama SMS generasi kedua. Ya. Setelah itu ada lagi diperbarui lagi menjadi yang lebih baru lagi, namanya adalah HP 3G. Kok kayaknya tombol-tombolnya lebih banyak, ini lebih ribet. Akhirnya dibuat pembaruan lagi, penemuan lagi menggunakan HP yang touchscreen.
Ini sudah bisa untuk internet. Sekarang yang ini adalah yang generasi yang keempat, betul, yang 4G ya, generasi yang keempat. Sekarang anak-anak di tahun 2020 itu sudah ada yang generasi kelima. Sudah punya? Enggak. Belum. Bintang juga belum punya anak-anak, jadi belum bisa ditayangkan di sini ya. Oh. Masih baru nih. Nanti rencana sekitar tahun 2030 itu akan ada HP atau gadget yang generasi ke-6. Ya, di generasi ke-6 itu lebih canggih lagi. Nah, sekarang kalian dibagi menjadi 3 kelompok, anak-anak kelompok 1, 2, dan 3 untuk mengerjakan ELKPD. Carilah informasi dari berbagai sumber, boleh dari koran, majalah, internet, untuk memecahkan masalah. Setelah itu dituangkan dalam peta konsep. Setelah memecahkan masalah itu, mempresentasikan peta konsep dan memecahkan masalahnya secara bergantian, gitu ya. Nah, sekarang ini adalah peta konsepnya. Nah, ini adalah kegiatan mencari informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi untuk memecahkan masalahnya. Ini sudah ada yang mengirimkan ya. Ini ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita kegiatannya adalah presentasi untuk memecahkan masalahnya. Ini dari kelompok 1 diwakili oleh Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sosial budaya dalam modernisasi bidang iptek atau gadget. Dampak positifnya adalah 1. Mempermudah komunikasi. 2. Menambah teman. Dampak negatifnya adalah 1. Dapat menyebabkan kecanduan. 2. Kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Bolehkah anak menggunakan gadget? Boleh, tetapi harus sesuai kebutuhan saja. Kesimpulannya adalah menggunakan gadget ada dampak positif dan negatifnya. Maka dari itu kita menggunakan gadget itu harus sesuai kebutuhan saja. Dan orang tua juga harus mengawasi pada saat anak menggunakan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan presentasinya, kelompok 1, 2, dan 3, ketiga-tiganya itu memilih boleh menggunakan gadget asalkan tidak terlalu berlebihan, lalu ingat waktu. Terus tidak membuka situs yang Berbahaya. Setuju? Berarti yang utama, kalau gadget bagi kamu yang utama untuk apa? Belajar. Untuk belajar. Nah, ini dari informasi yang sudah kalian baca, yang kebanyakan dari internet ya tadi ya, mencari informasinya ya, itu adalah sumber informasi berupa teks eksplanasi. Kita simak materi hari ini tentang tokoh dan penemuan, ada perubahan sosial budaya dalam modernisasi bidang iptek, ada juga tentang teks eksplanasi. Nah, handphone dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat seperti yang ini sudah dijelaskan ya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial. Modernisasi dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, perubahan budaya dalam masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya penemuan HP, membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif, kan ya. Dampak positifnya tadi sudah kamu sebutkan ya. Negatifnya juga ada. Nah, ini teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Anak zaman sekarang itu memang benar-benar sudah kecanduan dengan HP, dan HP itu punya
segi positif, segi negatifnya itu adalah sesuatu hal yang benar, bukan khayalan ya. Eksplanasi itulah sesuatu yang faktual atau nyata. Bagian-bagian dari teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi ya. Nah, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, sekarang silakan mengerjakan soal evaluasi ya. Baik, sudah selesai ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa anak-anak? Yang pertama, Berhati-hati dan berpandai menggunakan gadget. ya pinter. Kedua, Ingat waktu saat menggunakan gadget. yang ketiga apalagi? Solusinya tadi, boleh menggunakan gadget ya, tapi diawasi. Ada batasan waktunya gitu ya. Kemudian eksplanasi tadi kesimpulannya apa? Sesuatu yang benar-benar nyata terjadi. Ada yang mau bertanya anak-anak? Mungkin ada yang belum jelas? Sudah, pintar berarti. Nah, Bu Intan sekarang tanya dulu, apakah pembelajaran hari ini bermanfaat atau tidak kepada kamu? Bermanfaat. Manfaatnya apa? Bisa mencegah siswa untuk tidak kecanduan HP. Betul, pinter. 1, jadi kamu paham materinya apa saja. Yang kedua, siswa atau kamu bisa mencegah bagaimana agar tidak menggunakan HP itu ya, menggunakan HP dengan cara yang tepat, gitu ya. Nah, ini ada kegiatan tindak lanjut dari Bu Intan. Tapi tugasnya adalah pesan kepada kamu. Ya. Pesan apa, Bu? Pesan. Nah, pesannya ini begini anak. Kamu bisa menjadi seorang yang seperti penyeduh teh. Seperti itu juga anak-anak kalau kamu menggunakan teknologi apa saja, jadilah seperti penyeduh teh. Artinya, api yang berguna untuk kita harus dipakai. Jaring. Hal-hal yang jelek semuanya harus kita buang. Oke, sekarang Alvin dipimpin doa dulu ya. Amin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.